Maka tauhid ada martabat. Karena tauhid pada martabat duki ini sudah dapat mencapai kelezatan ibadah. Sudah dapat mencapai kelezatan ibadah. Karena perubahan jiwa dan akhlak dan merasai tenang di dalam menghadapi apa saja permasalahannya, karena dia merasa dia awasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilihat oleh Allah. Maka dia merasakan selalu dituntun oleh Allah. Itu pada tauhid duk ini. Itu rukun yang kedua. Lalu tauhid rukun yang ketiga syuhudi. Ini wilayahnya lebih hakiki lagi. Karena tauhid syuhudiyah ini syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dianya Allah. Karena pada tauhid ini ruhnya, ini ruh, bukan lagi hati. Ruhnya telah dikaruniai cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya apa? Cahaya syuhudiyahnya. Sehingga mata hatinya dapat merasakan dan menyaksikan, yaitu syuhud pandang, memandang akan sifat-sifat Allah yang lazim pada dirinya dan alam hingga tiada terlihat lagi sifatnya. Ketika dia berbuat, dia melihat itu dari Allah. Apapun yang dia lakukan itu semua gerak dan diamnya Allah, sehingga dia tidak melihat lagi ada sifat dirinya. Maka karena tauhid syuhud ini menyaksikan keberadaan Allah, lalu fana, hilang sifatnya, hilang perbuatannya. Di dalam menyaksikan perbuatan Allah dan sifat Allah, maka fana. Lalu terasa dan terlihat kefakiran dirinya, fakir, dhaif, fana, hingga tidak dapat melakukan apapun juga melainkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Karena tauhid ini sudah dapat menghancurkan ananiyah diri kita, keakuan diri kita, huntut nafsu kita, wujud diri kita, dan juga dapat menghancurkan kesyirikan yang halus, yaitu syirik hati, syirik batin. Dapat menghancurkan syirik khafi, syirik yang tersembunyi di dalam hati. Selalu melihat wujud diri, sifat diri, sehingga lupa kepada Allah, itu syirik. Karena oleh tauhid syuhudiyah ini, karena menyaksikan keberadaan Allah, menyaksikan sifat Allah, perbuatan Allah, sehingga dia lemah daripada menentang Allah, maka dia selalu merasa dekat dengan Allah. Itulah dia yang dapat merobek hijab, sehingga tipis hijab dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah antara cahaya dia menyaksikan kepada Allah. Apabila ia menyaksikan Allah, maka dirinya tidak ada. Maka di sini lahir akhlak, yaitu akhlak-akhlak yang fakir. Akhlak-akhlak disebut juga dalam istilah akhlak mahmudah, akhlak mulia, akhlak terpuji. Dan amat sangat halus adabnya, batinnya, adab batinnya itu halus sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengakui ada dirinya,
ada sifatnya, ada af'alnya, ada zatnya, tidak ada. Karena dia menyaksikan semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sesama insan dia berkasih sayang karena melihat orang lain juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah. Maka dia dengan sebab demikian dia tahan disakiti, tidak menyakiti. Orang sudah sampai pada makam tauhid syuhudiyah ini, dia tidak melihat lagi bahwa alam ini perbedaan, tidak. Karena semua itu keadilannya Allah. Karena Allah menciptakan alam semesta ini tidak sama bentuknya, tidak sama sifatnya, tidak sama ajalnya, tidak sama rezekinya. Kita tidak dapat berupaya untuk menyamakan insan yang lain dengan diri kita. Sekalipun kita orang berilmu, berpengaruh, tidak dapat. Karena pada tiap manusia itu sudah ada ketentuannya Allah, yaitu di dalam kitab khafi, yaitu Lauh Mahfuz, sudah ditentukan pada azali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu rukun yang keempat yaitu tauhid wujudiyah. Karena tauhid wujudiyah ini yaitu tauhid yang sempurna, wilayahnya tauhid sempurna, yaitu tauhid yang hakiki. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, tidak ada yang lain, hanya satunya Allah, hanya Allah, tidak ada yang lain, tidak ada wujud selain Allah. Alam semesta ini rupa bayang, yaitu wujud istifadah, wujud limpahan, wujud mazadi, majaz, wujud pinjaman. Lalu suatu saat jika Allah menghendaki maka dapat dihilangkan oleh Allah, tidak kekal. Maka oleh karena itu yang ada hanya Allah. Maka dikatakan oleh Abu Ya mengatakan, katakan oleh Muhammad dianya engkau itu Allah. Karena hakikat Muhammad itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat alam semesta ini itu datangnya dari Allah. Tidak ada wujud, tidak ada dua wujud, hanya Allah. Ketika kita muda jadi dua, sekalipun kita tidak ingin dua, karena Allah sendirinya yang menghendaki di atas dirinya sesuai dengan kehendaknya, maka akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah, tidak akan terjadi sesuai dengan kehendak kita. Itulah la mawjud bihaqqin illallah. Karena cahaya syuhudiyah itu semakin kuat di dalam batinnya, di dalam sirnya. Terpantul di dalam jiwanya hingga dirinya hilang, wujudnya hilang, alam semesta hilang, dan terhapus di dalam wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika itu dirinya menyaksikan bahwasanya Allah yang ada, Allah memandang Allah, dan dirinya tidak ada sama sekali, tidak mempunyai bekas, tidak berbekas, hanya Allah semata-mata yang melakukan sesuatu oleh Allah di atas dirinya sesuai dengan dikehendakinya. Karena contohnya begini, tauhid syuhudiyah ini dan wujudiyah ini,
karena tauhid, dua tauhid ini, dua rukunnya ini berdekatan, yaitu tauhid syuhudiyah dan tauhid wujudiyah ini, ia bagaikan contohnya bagaikan cahaya lampu di tengah teriknya matahari, maka hilanglah cahaya lampu itu. Semakin kuat cahaya matahari, semakin kuat sinar, yaitu matahari itu, maka cahaya lampu semakin lenyap. Maka jika sedikit masih terlihat itu sedikit bayangan cahaya lampu, itu masih tauhidnya syuhudiyah. Maka orang-orang yang bertauhid masih terlihat sedikit lagi wujud dirinya, maka itu tauhid wujudiyah, syuhudiyah namanya. Lalu ketika ia kuat lagi sinaran batinnya, pandangan batinnya lebih kuat lagi, sehingga sinarnya akan tiada kelihatan lagi langsung, karena cahaya lampu tersebut, walaupun cahaya lampu itu ada, itu tauhid syuhudiyah, karena kuatnya sinaran matahari sehingga hilang cahaya lampu itu, maka itu tauhid wujudiyah namanya. Maka tauhid ini akan menjadikan seseorang itu mampu menguasai dunia, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijunjung oleh alam, junjungan alam. Karena apa? Ana minallah wa ala minni. Aku dari Allah, alam dari Rasulullah. Maka yang sudah sampai makam tauhid wujudiyah ini, dia dapat menguasai dunia. Dan pemimpin, kepemimpinannya dan lain-lain, karena tidak ada lagi dirinya, hanya Allah semata-mata. Tidak ada lagi kepandaiannya, tidak ada lagi kekuatannya, ilmunya dan lain-lainnya. Dirinya tidak ada, tidak terlihat lagi, karena dia tidak menghendaki sesuatu pada dirinya. Karena yang menghendaki sesuatu pada dirinya dan pada alam semesta itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekayaannya, kekuasaannya dan segalanya, tidak ada. Karena sifat kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama tasawuf mengatakan wujuduka dzambul laka, wujudmu adalah dosa bagimu. Lalu wujud itu adalah dosa, adalah satu pegangan yang wajib menjadi pegangan. Kenapa? Karena ia adalah intipati, yaitu tauhid hakiki, nafi dan isbat. Karena dalam wilayah tauhid ini pemahamannya tentang tanzih dan tasbih, karena amat penting. Lalu karena pandangan syuhudnya sudah menyatu dan menghilangkan segalanya yang lain daripada Allah, selain daripada Allah, maka Allah telah mentasbihkan segala sifat-sifatnya di dalam ini agar dirinya dapat dikenal. Namun dalam masa yang sama Allah tanzihkan bahwa segala sifat yang ditajalikan atau dipantulkan pada alam ini, maka tidak sama akan sifat-sifatnya Allah yang hakiki. Sekalipun taraki seorang hamba kepada Allah tidak menjadikan mereka itu Allah. Naik mereka tingkatan hamba
itu seorang hamba. Fana dia, naik dia. Tingkatan-tingkatan. Taraki kepada Allah tidak menjadikan mereka itu Allah, tidak. Dan juga sekalipun tanadzul bagi Allah itu tidak juga menjadikan dirinya sebagai hamba, tidak. Maka berkata Buya menyampaikan bahwa membenarkan Al-Jili, Abdul Karim Al-Jili, apabila diri seseorang hamba itu hancur akibat pantulan sifat jalalnya Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya yang hancur akan dipersalinkan dengan sifat jamalnya yang bernama Al-Latif. Maka muncul diri yang baru bernama Al-Ibad, yang penuh dengan sifat-sifat yang halus dan indah, yaitu nafsu amarah lawamah telah bertukar kepada nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan yang sempurna yaitu al-kamil, yaitu nafsu kamilah atau kamaliyah, disebut juga istilah-istilah banyak. Kemudian Rasulullah SAW memperbaiki dan membina juga kita manusia semua sehingga terbina tamadun yang hebat. Itu adalah akarnya bermula dengan tauhid ma'rifat. Yaitu ma'rifat itu membuahkan ibadah, akhlak, dan kesempurnaan dengan syariat yang benar. Karena bagaimana manusia bisa mencintai sesuatu yang dirinya tidak kenal? Bagaimana orang mencintai Allah tapi dia tidak mengenal dianya Allah? Mencintai seseorang dia tidak kenal pada orang itu, tidak mungkin. Lalu tauhid sufi menjernihkan jiwa, membeningkan hati jiwa kita, lalu penuh dengan rasa cinta. Maka cinta kepada mursyidnya itu sangat bagus adab, membaguskan adab kita, mengelokkan adabnya, karena berbentulkan syariatnya dengannya Allah, lalu akan tajalli di dalam kalbunya, akan ma'rifat, memantul di dalam hatinya ma'rifat kepada Allah, lalu mengikut, yaitu sesuai hingga membuat cinta yang asyik dan fana dirinya dari sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah tauhid wujudiyah itu yang dapat kita berjinak-jinak dengan Allah, dapat kita berkumpul dengan Allah. Karena bagaimana kita untuk sampai kepada tauhid hakiki? Karena tauhid hakiki ini tidak dapat diambil dengan jalan kitab-kitab, tidak, atau pengajian-pengajian, tidak dapat. Tetapi dia dengan memiliki mursyid yang benar, ma'rifatnya yang benar, syariatnya yang benar, tarekatnya yang benar, hakikatnya juga yang benar, ma'rifatnya juga yang benar. Karena ilmu sanad yang benar, karena adab, ibadah, dan syariat yang benar. Lalu menerima bai'ah atau talqin, atau disebut juga istilahnya tarbiyah, dan bersuhbah dengannya guru,
seperti dulu Kiai Zen pernah berkata, seseorang menjadi wali karena dia terlebih dahulu berkhidmat kepada wali. Itulah seorang jadi wali, bersumpah kepada wali. Karena cahaya-cahaya yang berada di dalam dada mursyid itu hanya akan mengalir ke dada dengan getaran cinta yang dihiasi dengan sebab itu adab ya, dan merasa fakir ya. Maka mursyid ialah mereka yang telah mencapai tauhid wujudiyah dengan benar, yang mencapai dia baqa billah, baqa dengan Allah, lantaran senantiasa di dalam muwajahah itu atau semajelis dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni senantiasa berada di dalam keberadaan Allah, karena rohaniannya telah tenggelam di dalam hakikat Allah, yaitu alam lahur namanya. Maka sehingga diperoleh ilmu, disebut juga ilmu laduni ya, dan juga kasyaf dan ilham waridat, itu cahaya waridat yang membawa dirinya tidak ada lagi kecintaan terhadap nafsunya, dan apa saja di alam ini tidak cinta lagi, karena dirinya menjadi penyambung atau wasilah antara umat ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa cahaya Nabi di dalam jiwa, insan tidak akan mampu mencapai ma'rifatullah. Maka para sahabat mengambil limpahan ma'rifat kelezatan rohani, akhlak, yaitu akhlak ibadah dan syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran yang hidup di hadapan mereka. Lalu maka apabila jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tiada, maka insan bertaut dengan para pewaris, yaitu pewaris Muhammadiyah, yaitu untuk mendapat limpahan ma'rifat, yaitu kelezatan rohaniah, adab serta syariatnya yang bagus. Karena pewaris itu ada dua, yaitu pewaris sebagai pewaris umum, yaitu ulama syariat,